Kerajaan masyarakat Batak yang dipimpin oleh Raja Sisingamaraja, pusat pemerintahannya ada di Bakara. Sejak tahun 1870, yang menjadi raja adalah Patuan Bosar Ompu Pulo Batu yang bergelar Sisingamaraja XII. Pada tahun 1878, Raja Sisingamangaraja XII angkat senjata memimpin rakyat Batak untuk melawan Belanda. Perlu diketahui bahwa setelah Perang Padri berakhir, Belanda terus meluaskan daerah pengaruhnya. Belanda mulai memasuki tanah Batak seperti Mandaliling, Angkola, Padang Lawas, Sipirok, bahkan sampai Tapanuli. Hal ini jelas merupakan ancaman serius bagi kekuasaan Raja Batak. Sisingamaraja XII, masuknya dominasi Belanda ke tanah Batak ini juga disertai dengan penyebaran agama Kristen. Ini ditentang oleh Sisingamaraja XII karena dikhawatirkan perkembangan agama Kristen itu akan menghilangkan tatanan tradisional dan bentuk kesatuan negeri yang telah ada secara turun-temurun. Untuk menghalangi proses kristenisasi ini, pada tahun 1877, Raja Sisingamaraja XII berkampanye keliling ke daerah-daerah untuk menghimbau agar masyarakat mengusir pada Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Masuknya pengaruh Belanda ini juga akan mengancam kelestarian tradisi dan adat asli orang-orang Batak. Akibat kampanye Raja Sisingamaraja XII telah menimbulkan ekses pengusiran pada Zending. Bahkan ada penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zending di Silindung. Kejadian ini telah memicu kemarahan Belanda dan dengan alasan melindungi para Zending. Pada tanggal 8 Januari 1878, Belanda mengirim pasukan untuk menduduki Silindung. Pecahlah Perang Batak. Alasan untuk melindungi para Zending tentu alasan yang dibuat-buat Belanda, karena yang jelas Belanda menduduki Silindung sebagai langkah awal untuk memasuki tanah Batak yang merupakan wilayah kekuasaan Raja Sisingamaraja XII. Belanda ingin menguasai seluruh tanah Batak. Kali pertama pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Skelton menuju Bahal Batu. Rakyat Batak di bawah pemimpinan langsung Raja Sisingamaraja XII melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahal Batu. Dalam menghadapi perang melawan Belanda ini, rakyat Batak sudah menyiapkan benteng pertahanan seperti benteng alam yang terdapat di dataran tinggi Toba dan Silindung. Di samping itu, dikembangkan benteng buatan yang ada di perkampungan. Di setiap kelompok kampung dibentuk 4 persegi dengan pagar keliling terbuat dari tanah dan batu. Di luar tembok ditanami bambu berduri dan di sebelah luarnya lagi dibuat parit keliling yang cukup dalam. Pintu masuk dibuat hanya beberapa buah dengan ukuran sempit. Pertempuran pertama terjadi di Bahal Batu. Sisingamaraja XII dengan pasukannya berusaha memberikan perlawanan sekuat tenaga, tetapi nampaknya kekuatan pasukan Batak tidak seimbang dengan kekuatan tentara Belanda, sehingga pasukan Sisingamaraja XII ini harus ditarik mundur. Akibatnya, justru pertempuran merembet ke daerah lain, misalnya sampai di Putar. Karena dengan gerakan mundur tadi, pasukan Sisingamaraja XII juga melakukan penyerangan pada pos-pos Belanda yang lain. Perang Batak ini semakin meluas ke daerah-daerah lain. Setelah berhasil menggagalkan berbagai serangan dari pasukan Sisingamaraja XII, Belanda mulai bergerak ke Bakara. Bakara merupakan benteng dan istana kerajaan Sisingamaraja. Dengan jumlah pasukan yang cukup besar, Belanda mulai mengepung Bakara. Letnan Kitchener menyerang dari arah selatan. Shelter mendesak dari sebelah timur, sementara Van der Berg mengepung dari arah barat. Beberapa komandan tempur Belanda berusaha memasuki benteng Bakara, tetapi selalu dapat dihalu dengan lemparan batu oleh para pejuang Batak. Akhirnya benteng dan istana Bakara dihujani tembakan-tembakan yang begitu gencar, sehingga benteng itu dapat diduduki Belanda. Sisingamaraja dan sisa pasukannya berhasil meloloskan diri dan menyingkirkan ke daerah Paranginan di bagian selatan Danau Toba. Belanda terus memburu Sisingamaraja. Sisingamaraja kemudian menyingkir ke Lintung. Belanda terus mengejar Sisingamaraja, terus bergerak ke Tambunan, Laguboti, dan terus ke Baligi. Dengan kekuatan pasukannya, Belanda dapat menguasai tempat-tempat itu semua, sehingga semua daerah di sekitar Danau Toba sudah dikuasai Belanda. Sisingamaraja XII dengan sisa pasukannya bergerak menuju Huta Puong. Pada Juli tahun 1889, Sisingamaraja XII kembali angkat senjata melawan ekspedisi Belanda. Di hutan Puong ini pasukan Sisingamaraja XII bertahan cukup lama, tetapi pada tanggal 4 September 1899, Huta
Puong juga jatuh ke tangan Belanda. Singamaraja 12 kemudian membuat pertahanan di Pakpak dan Dairi. Pasukan Belanda di bawah komando Van Baden mengadakan gerakan sapu bersih terhadap kantong-kantong pertahanan dari Aceh sampai Tanah Gayo, termasuk yang ada di Tanah Batak. Tahun 1907, pasukan Belanda di bawah komando Hans Christoffel memfokuskan untuk menangkap Singamaraja 12. Singamaraja 12 berhasil dikepung rapat di daerah segitiga Barus, Sidikalang, dan Singkel. Dalam pengepungan ini Belanda menggunakan cara licik, yaitu menangkap Borusagala, istri Singamaraja 12 dan 2 anaknya. Dengan beban psikologis yang berat, Singamaraja 12 tetap bertahan, tidak mau menyerah. Akhirnya pada tanggal 17 Juni 1907 siang, pasukan Belanda dikerahkan untuk menangkap Singamaraja 12 di pos pertahanannya di Aik Sibulbulon di daerah Dairi. Dalam keadaan terdesak, Singamaraja 12 dengan putra-putranya tetap bertahan dan melakukan perlawanan sekuat tenaga. Tetapi dalam pertempuran itu, Singamaraja 12 tertembak mati. Begitu juga putrinya Lopian dan 2 orang putranya, Sutan Nagari dan Patuan. Dengan demikian berakhirlah Perang Batak.